Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Iin Drianingsih, mahasiswa Pendidikan Ekonomi Akuntansi A 2019, Universitas Negeri Semarang, dengan NIM 7101419032. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai analisis perkiraan untuk menyusun neraca lajur sebagai pembantu dalam membuat laporan keuangan. Nah, untuk cakupan materi yang bakalan saya bahas di dalam video ini, yang pertama yaitu mengenai pengertian dari neraca lajur, yang kedua yaitu mengenai tujuan neraca lajur, dan yang terakhir yaitu bentuk-bentuk dari neraca lajur. Nah, di sini sudah terdapat siklus akuntansi mulai dari tahap pencatatan, tahap pengiktisaran, dan tahap pelaporan. Nah, untuk kertas kerja atau neraca lajur itu berada di tahap pengiktisaran. Oke, kita bahas terlebih dahulu mengenai pengertian dari neraca lajur. Neraca lajur adalah lembaran kertas yang berisi lajur atau kolom. Nah, neraca lajur atau kertas kerja ini digunakan untuk mengiktisarkan ayat jurnal penyesuaian dan saldo akun untuk penyesuaian laporan keuangan. Tujuan neraca lajur. Neraca lajur merupakan suatu landasan untuk memeriksa di mana rekening buku besar disesuaikan, diseimbangkan, dan disusun menurut cara yang sesuai dengan penyusunan rekening dalam laporan keuangan. Pemakaian neraca lajur juga dapat menunjukkan prosedur yang perlu dilakukan untuk menyusun laporan keuangan telah dilaksanakan seluruhnya. Neraca lajur bukan merupakan laporan keuangan, maka tidak perlu diberikan kepada pihak luar seperti kreditur, pemegang saham, dan sebagainya. Nah, perlu disadari pula, neraca tidak dapat menggantikan kedudukan pencatatan akuntansi atau laporan keuangan dan semata-mata hanya merupakan alat pembantu untuk laporan keuangan. Nah, di sini terdapat tujuan dari pembuatan neraca lajur. Yang pertama yaitu untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Yang kedua yaitu untuk menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo dan data-data. Dan yang terakhir yaitu untuk memudahkan kesalahan yang mungkin dilakukan dalam pembuatan jurnal penyesuaian. Nah, kemudian pada akhir periode, perusahaan menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Bentuk-bentuk neraca lajur. Neraca lajur atau kertas kerja ini terdiri dari kolom-kolom dan merupakan alat bantu penting dalam penyusunan laporan keuangan. Jumlah kolom suatu neraca lajur dapat bervariasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, bentuk neraca lajur yang paling lazim digunakan adalah neraca lajur 10 atau 12 kolom. Nah, ini merupakan contoh dari neraca lajur 10 kolom, yaitu mencakup neraca saldo, kemudian jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, kemudian ada perhitungan laba rugi, dan yang terakhir yaitu ada neraca. Nah, mengapa dinamakan neraca lajur 10 kolom? Ya, karena neraca lajur ini mempunyai kolom sampai 10 kolom. Jadi, kadang-kadang yang dicari atau diminta oleh seorang manajer adalah kertas kerja, bukan laporan keuangannya. Hal ini berarti neraca lajur itu lebih penting dari laporan keuangan. Maka, sumber data bagi penyusunan laporan keuangan berupa neraca, penyusunan laporan laba rugi, dan laporan ekuitas. Nah, neraca lajur 10 kolom ini memiliki judul buku besar di kolom pertama, diikuti oleh 10 jumlah kolom, akan ada satu kolom debit dan satu kredit untuk masing-masing 5 judul. Yang pertama, saldo percobaan yang berisi saldo akun yang tidak disesuaikan. Yang kedua, jurnal penyesuaian yang berisi ayat penyesuaian. Yang ketiga, neraca saldo disesuaikan yang mengandung kombinasi antara keseimbangan yang tidak disesuaikan dan penyesuaian. Yang keempat, laporan laba rugi yang berisi saldo yang disesuaikan untuk akun pendapatan, beban, dan kerugian. Dan yang terakhir yaitu neraca yang berisi saldo yang disesuaikan untuk aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik akun.
Berdasarkan kolom laporan laba rugi, selisih antara jumlah kolom debit dan kolom kredit adalah jumlah laba bersih atau rugi bersih. Nah, jika total kolom kredit lebih besar dari jumlah kolom debit, ini menunjukkan pendapatan bersih positif atau pendapatan lebih besar daripada biaya. Nah, jika total kolom debit lebih besar dari jumlah kolom kredit, hal ini mengindikasikan adanya kerugian bersih atau biaya lebih besar daripada pendapatan. Nah, di sini terdapat neraca lajur 12 kolom. Terdiri dari neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Neraca lajur 12 kolom merupakan neraca lajur yang lengkap. Disebut 12 kolom karena neraca lajur ini memiliki 12 kolom debit dan kredit. Yang sebenarnya di neraca ini terdapat satu kolom lagi berisi nama akun. Nah, kedua belas kolom yang dimaksud ini meliputi yang pertama, kolom 1 dan yang kedua, yaitu merupakan kolom neraca saldo yang berisi saldo-saldo akun yang belum disesuaikan. Kolom 3 dan keempat, ini merupakan kolom yang berisi data penyesuaian. Kolom debit dan kredit dalam data penyesuaian bermanfaat untuk mengkaji ulang neraca lajur tersebut, sekaligus untuk mengidentifikasi ayat jurnal penyesuaian yang perlu dicatat dalam jurnal. Dan kolom kelima dan keenam, ini merupakan kolom yang neraca saldo akun setelah disesuaikan. Kolom ini berasal dari penjumlahan atau pengurangan dari angka-angka di neraca saldo dengan angka-angka penyesuaian. Kolom ke-7 dan ke-8 ini merupakan kolom yang berisi laporan laba rugi. Nah, kolom laba rugi ini berisi jumlah-jumlah pendapatan dan beban yang dipindahkan dari neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, untuk kolom ke-9 dan ke-10 ini merupakan kolom yang berisi laporan perubahan ekuitas. Nah, dalam kolom ini saldo akun modal dan penarikan prive dimasukkan untuk menghitung perubahan ekuitas yang terjadi pada periode tersebut. Nah, untuk kolom ke-11 dan ke-12 ini merupakan kolom yang berisi neraca. Kolom ini berisi pindahan jumlah aset dan kewajiban yang berasal dari neraca saldo setelah disesuaikan, termasuk pindahan ekuitas dari kolom laporan perubahan ekuitas. Buat teman-teman semua, terima kasih banyak yang udah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga video ini dapat membantu pemahaman teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.